Istri saya punya utang lumayan banyak sebelum nikah, sampai sekarang belum diansurnya. Apakah saya sebagai suami wajib membayar utang bini saya ini? Kebetulan saya semalam melihat pesan Presiden B.J. Habibie ketika dia mau nikah dengan Ainun. Apa kata dia? Ainun, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Nanti kalau kebetulan kalian nikah, bini kalian berutang, apakahlah ucapan B.J. Habibie tadi? Wang, sengaja ku diamkan, kalau ku ceritakan takut aku kau tak mau kawin sama aku. Apa Adinda? Utangku banyak. Adinda, kata B.J. Habibie, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Maksud abang, kau bayarlah utang kau tuh. Ini banyak orang ini salah paham. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Laki-laki salah paham, perempuan salah paham. Panggilnya bini, istriku sini kau. Sejak akad tadi, maka surat nikahmu, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rukomu, semua punya aku. Karena akulah surga dan nerakamu. Tidak begitu guys. Hah? Kalau kalian anak muda nikah dengan perempuan, maka si perempuan itu tetap punya hartanya. Ini ruko punya bapak dia, ini mobil hadiah dapat bonus dia dari kerja, ini gaji dia, itu punya dia. Tak bisa kau ambil, tak bisa kau gugat. Kau pula kerja selama ini sebelum nikah, punya tanah, ini juga punya engkau, ini milik engkau, ini milik istrimu. Lalu apa bedanya? Di dalam harta milikmu ada punya istrimu. Di dalam harta punyamu ada hak istrimu. Tapi dalam harta istrimu tak ada hakmu. Ibu-ibu setuju? Di dalam hartamu, di dalam slip gajimu, di dalam rumah kos-kosanmu ada hak mereka. Apa itu? Nafkah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di antara yang 5 nih cuman 4 yang tak ada duit. Makan, pakai duit apa tidak? Pakai sambal lah, belum pakai duit. Pakaian, pakai duit. Tempat tinggal, pakai duit. Pendidikan, pakai duit. Yang tidak pakai duit tuh perhatian. Cuman kau tengok aja deh. Tapi lama-lama kau tengok kan, kau bawa juga dia ke mall kan, pakai duit juga. Kesimpulannya 5-5 nih pakai duit. Jadi laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, masalah dia punya utang tadi, wajib tak kau membayarkannya? Maka perempuan punya harta, punya tanggung jawab. Tidak wajib. Tapi kalau kau cinta, jangankan utangnya, nyawamu pun kan kau berikan. Betul kan? Ini mesti dipahami orang dengan baik. Kalau tidak dia tak paham mana aturan. Main bola aja kita mesti tahu aturan. Mana kiper, mana back, mana striker, mana hand, mana outside. Mesti tahu itu. Kalau tidak nanti si laki-laki menipu perempuan, si perempuan menipu laki-laki. Laki-laki yang cerdas tapi jahat ditipunya perempuan. Kau jadi istriku, maka surat mobilmu, surat tanahmu serahkan sama aku, karena surgamu di bawah tapak kakimu. Iya, kasih bini bodoh tadi. Si perempuan yang pintar tapi jahat, gitu juga ke laki-laki. Karena kau sudah suamiku, maka kau wajib menanggung nafkahku. Ini surat-surat utangku semuanya. Laki-laki harus paham. Kalian harus ngaji. Bongak-bongak sedikit tak apa-apa, tapi jangan bodoh kali. Umur saya 25 tahun, masih lajang. Kenapa setiap hubungan saya selalu putus? Setiap ada niat mau nikah selalu putus. Mana aku tahu? Padahal niat saya baik, supaya tak terjadi dosa. Innar rizqa la yatlubal mu'min kama yatlubuhul maut.
rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Lontong sayur saya pagi ini mengejar saya sebagaimana kematian mengejar saya. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Maka calon istrimu itu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan setelah ini anak-anak muda ini diam aja. Kau kenapa tak cari bini? Rezeki mengejar seperti kematian mengejar. Ada dulu kawan saya, umurnya waktu itu 42 tahun, masih lajang. Asal kumpul-kumpul pasti ditanya orang, kenapa tak kau kumpul bini? Kapan kau nikah? Tapi saya tak pernah bertanya sekalipun. Saya diam aja. Saya tak mau mempermalukan dia depan orang banyak. Sampai akhirnya pas kami berdua tak ada orang lain, kutanya dia. Saya manggil abang karena kakak kelas saya. Ada tak perempuan yang cantik nampak abang? Itu perlu ditanya dulu. Mana tahu jawaban dia, laki-laki yang nampak aku cantik, apa ya kan? Jadi saya tanya. Pas tak ada orang saya tanya, ada tak orang di Pekanbaru ini yang abang nampak cantik? Ada, kata dia. Mana orangnya? Coba tengok fotonya. Saya tengok. Oh, cantik memang. Di mana rumahnya? Rumah dia di sini, daerah sekitar sini juga. Besok pagi jam 10 kita berdua datang ke rumah itu. Saya tak mau mengejek-ngejek orang. Besok pagi jam 10 kita datang ke situ. Datanglah kami berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya Abdul Somad. Waktu itu saya belum viral lagi. Ini saya Abdul Somad, sekitar 5 atau berapa tahun yang lalu. Ini saya Abdul Somad. Ini abang saya. Kami sama-sama dulu lama. Dia ini orang baik Bu. Anak ibu ada hubungan tak sama laki-laki lain? Tak ada. Niat kami ini baik. Kalau memang cocok kami mau minang anak ibu, tapi sesuai dengan adat istiadat kita di bumi lancang kuning, kami tanya dulu. Kalau memang cocok nanti keluarga kami akan datang. Ayolah kami musyawarah dulu. Jadi antum ada tak perempuan cantik nampak antum? Cuman jangan antum bawa saya. Kalau saya antum bawa nanti saya diterimanya. Antum bawa Ustadz Al-Nob, Ustadz Fajriansah, Haji Endar, Pak. Haji Endar ini pun bahaya juga nih. yang kira-kira tidak terlalu membahayakan lah. Jadi tak usah terlalu banyak teori. Nikah ini tak usah terlalu banyak teori gitu gini nah. Langsung to the point. Sipak gol, tak gol cari gawang lain. Ini banyak orang sekarang berteori-teori. Itu tadi yang saya ceritakan itu true story, kisah nyata. Gitu juga kalau nampak saya ada jamaah begini begono, begini begono, begini begono, saya tanya mana? Nah, kita datang. Apa boleh bertasbih, berzikir, beristighfar saat khotib Jumat berkhutbah? Macam tak ada waktu lain. Idza quri'al Qur'an, kalau kau dengar baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kau dapat rahmat. Saya sedang ceramah, pas saya sedang ceramah, adalah orang tepat di depan saya tuh baca Quran, pas di muka saya, dia baca Quran. Saya bilang, kau kalau mau baca Quran pergi kau ke sana, yang di muka aku nih kau baca Quran. Macam menantang betul dia. Kita ini bukan laptop Core 2 Duo yang bisa dua-dua sekali kerja. Kita ini perlu fokus, dengarkan khutbah itu baik-baik. Tapi kalau ada orang mendengar khutbah tasbihnya sambil berjalan, itu sesungguhnya dia sedang zikir sir.
Zikir itu ada zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, namanya zikir jahar. Ada namanya zikir sir. Zikir sir itu tak berbunyi. Letaknya di mana? Dalam ismul mufrad. Allah 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 Allah. Itu makanya kadang ada orang duduk tasbihnya, mulutnya tak ada bergerak. Itu namanya dia sedang zikir sir, zikir khafi di dalam, tak putus. Allah 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 Allah. Dalilnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu baring. Allah 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 Allah. La, hadisnya mana? La taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan jadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang menyebut Allah 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 Allah, tapi lidah tak bergerak di dalam. Jadi kalau saya khutbah, ada orang di depan metik tasbih, saya tak marah, dia sedang zikir khafi. Tapi kalau saya sedang khutbah, istighfarlah dia Allah Allah Allah. Nah, ini tungkat. Apa? Macam tak ada tempat lainnya begitu. Idza qulta li sahibika ansit, kau katakan ke teman sebelahnya, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha fala jum'ata lah. Ada tempatnya udah masing-masing. Mendengarkan khutbah itu pun zikir. Mendengarkan khutbah itu zikir. Kenapa kau katakan dengar khutbah ini tak zikir sehingga kau perlu berzikir lagi? Zikir jahar. Kalau zikir sir memanglah terus. Ada orang yang pakai zikir terus dipijit sambil dengar khutbah, dia sedang zikir sir Allah. Saya tak pernah bertanya masalah bunga menabung di bank konvensional. Tak dikasih bunga pun tak apa-apa, tapi pihak bank tetap ngasih bunga. Kau menabung dikasihnya lah bunga. Di Pekanbaru tak ada alasan untuk tidak menabung di bank syariah. Bank Riau Kepri syariah, Bank Mandiri syariah, BRI syariah, BNI syariah. Kecuali kau tinggal entah di mana, di Australia atau entah di mana. Di Australia pun ada bank syariah. Kau tinggal entah di mana, entah di kutub utara, entah kutub selatan, tak ada di situ bank syariah. Hanya ada bank konvensional. Tak boleh menyimpan duit di rumah, takut dikhawatirkan datang perampok mudarat. Kau di mana nyimpan duit? Di bank syariah Pak Ustaz, di bank konvensional Pak Ustaz. Kenapa tak di bank syariah? Tak ada di kampung kami bank syariah, yang ada bank konvensional. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut pencuri. Pencuri tak ada Pak Ustaz. Terus biniku Pak Ustaz. Maka kalau tidak ada lagi bank syariah, hanya bank konvensional, menjauhkan diri dari mudarat, daripada dibunuh orang, dirampok orang, digarong orang, dibuka orang rumah, diletakkan duit di bank konvensional. Bunganya di mana diletakkan? Bunganya tak boleh dibuang ke laut, bunganya tak boleh dibakar, bunganya diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Begitu dalam kitab Fatawa Mu'asirah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP, ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa-fatwa kontemporer 3 jilid Syekh Yusuf Qaradawi, diantaranya fatwa tentang bunga bank diserahkan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah masyarakat umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami gimana Pak Ustaz? Serahkan ke Ustaz Al-Nof, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itu dipakai untuk kepentingan umum. Tak ada pribadi kami, tak ada. Kami tak ada kepentingan. Tidak kepentingan pribadi, tidak sosial, tidak politik, tidak ekonomi. Murni untuk umat.